Ya, satu lagi tempat jin buang anak itu dia menyatakan itu tempat yang dia tahu itu tempat yang terpencil, sepi segala macam ditambah tempat pesugihan. Nah ini hakim juga mengingatkan ketika ditanya tempat pesugihan itu mana? Antara lain ujung aspal. Wah ini hakim tanda kutip ya mengingatkan wanti-wanti hati-hati. Ucapan seperti ini bisa menimbulkan kemarahan warga ujung aspal Bekasi, tempat pesugihan. Yang penting lagi tadi terungkap ketika Bang Ahmad Yani mengorek keterangan, ternyata sikap yang dilakukan Bintang Wahyu Saputra sebagai Ketua Umum SEMI melaporkan saya ke Barreskrim itu bertentangan dengan kebijakan SI sebagai organisasi induknya. Apalagi SI belum lama bikin satuan tugas anti Islamofobia yang menulis surat kepada Jokowi, Presiden Republik Indonesia, untuk membebaskan Habib Rizik Syihab dan para aktivis lainnya yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Karena anak yang diajak ngomong juga nggak bisa dipakai, ngomongnya semuanya nggak tahu. Jadi artinya apa yang dia sampaikan ini nggak qualified. Dia tidak bagus sebagai seorang saksi dan hendaknya hakim segera sudahlah selesaikan perkara ini. Edi Mulyadi ini harus sudah dikeluarkan, dia bukan lagi jadi tersangka. Orang yang menyangkakan juga nggak benar kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saksinya 2 orang, yang satu Sensa Paramita, itu staf sales marketing dari Hotel 101 Tamrin, ya, Urban Tamrin. Ya kalau dia nggak substantif lah, hanya membuktikan bahwa acaranya memang ada di hotel itu, ya. Yang kedua yang seru adalah saksi Febriansah. Febriansah ini pada waktu pelaporan dia pengurus wilayah Jakarta Raya SEMI, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, underbow dari Serikat Islam. Nah tapi ini juga mengerikan sekali saksi ini. Saya mau bilang berkualitas nggak enak ya, mengerikan sekali. Karena apa? Karena di dalam BAP dia mengatakan pengurus wilayah tapi mengkoordinasikan organisasi dan program kerja pengurus wilayah 29 wilayah. Gila, pengurus wilayah tapi kayak pengurus pusat. Ternyata dimaksud hanya mengorganisasikan grup WA. Kan gila banget ya. Padahal sebetulnya program kerja ini. Jadi anak ini kayak kalau bahasa kejiwaannya kayak punya penyakit megalomania gitu. Merasa penting, merasa besar gitu. Padahal cuma ngurus WA tapi dia mengatakan mengorganisasikan, mengkoordinasikan kegiatan program kerja se-Indonesia. Wah luar biasa. Kemudian dia juga mengaku bahwa tempat jin buang anak itu dia tahu itu istilah. Itu cuma ungkapan, peribahasa. Dan dia mengatakan sebagai anak Jakarta dia tidak masalah, tidak ada sakit hati segala macam. Cuman karena solidaritas ya, teman-teman SEMI dari Kalimantan Timur, maka dia ikut melaporkan. Tapi yang lucu lagi, bolak-balik ditanya soal IKN itu, dia bolak-balik hanya berdasarkan kata APRI. APRI itu siapa? Ketua SEMI Kalimantan Timur. Makanya tadi di akhir sidang majelis hakim menasihati sebagai mahasiswa, baca undang-undangnya, baca perkembangannya, jangan lagi-lagi kata APRI itu nggak bagus sebagai calon pemimpin bangsa kan gitu ya. Kemudian lagi yang penting lagi tadi terungkap ketika Bang Ahmad Yani mengorek keterangan, ternyata sikap yang dilakukan Bintang Wahyu Saputra sebagai Ketua Umum SEMI melaporkan saya ke Barreskrim itu bertentangan dengan kebijakan SI sebagai organisasi induknya. Apalagi SI belum lama bikin satuan tugas anti Islamofobia yang menulis surat kepada Jokowi, Presiden Republik Indonesia, untuk membebaskan Habib Rizik Syihab dan para aktivis lainnya yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Nah, jadi bertentangan dan itu sudah ditegur ya. Sudah ditegur secara dipanggil, ditegur di orang lain. Kemudian dari saya apa lagi ya? Ya, satu lagi tempat jin buang anak itu dia menyatakan itu tempat yang dia tahu itu tempat yang terpencil, sepi segala macam ditambah tempat pesugihan. Nah ini hakim juga mengingatkan ketika ditanya tempat pesugihan itu mana? Antara lain ujung aspal. Wah ini hakim tanda kutip ya mengingatkan wanti-wanti hati-hati. Ucapan seperti ini bisa menimbulkan kemarahan warga ujung aspal Bekasi, tempat pesugihan. Karena nggak ada bukti-buktinya segala macamnya. Jadi dia juga sembrono mengambil kesimpulan-kesimpulan yang membahayakan.
Nih, ini ada orang tua kita luar biasa, bukan cuma senior. Mohon maaf, saya suka bercandain nenek-nenek luar biasa, Ibu Nurdiati Akma. Gimana, Ibu? Setelah hadir sidang ini, terima kasih banyak nih dukungannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat sidang ini sepertinya perkaranya kok enteng-enteng sekali ya, tapi diperpanjang. Mestinya sebagai anak muda yang masih mahasiswa, mengakuilah kesalahan. Yang namanya jin buang anak itu sejak saya kecil, saya sekarang umur saya sudah 72,5 tahun. Jadi hampir 73. Dari tahun umur 7 tahun, 8 tahun udah biasa dengar jin buang anak di Jakarta. Itu tempat sepi, yang tempat jarang orang datang dan sebagainya. Jadi hal seperti ini mestinya sebagai anak muda, apalagi dia tadi udah salah ngomong, mengatakan ujung aspal itu tempat sesugihan. Itu bisa jadi perkara lagi. Jadi kalau memang bisa diperkarakan, perkarakan biar dia rasain jadi terdakwa. Artinya sembarangan. Ini kan temennya sesama muslim juga. Ngapain sih kok bikin-bikin pasal yang saya rasa hakim juga ada kesel lihatnya, habis waktu, buang tenaga, buang pikiran. Ini kan memperpanjang, menghabis-habiskan waktu. Jadi kita kayak wal asri juga, innal insana lafi usrin. Nah, itu sebabnya saya menghimbau agar kiranya hakim juga segera sajalah menghabisi, karena anak yang diajak ngomong juga nggak bisa dipakai, ngomongnya semuanya nggak tahu. Jadi artinya apa yang dia sampaikan ini nggak qualified. Dia tidak bagus sebagai seorang saksi, dan hendaknya hakim segera sudahlah selesaikan perkara ini. Edi Mulyadi ini harus sudah dikeluarkan, dia bukan lagi jadi tersangka. Orang yang menyangkakan juga nggak benar kok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Waalaikumsalam. Ya. Oh, satu lagi tadi waktu rekan pengacara Ibu Kurnia menanyakan apakah saudara saksi mengawal laporan ini, dia bilang iya, dengan cara mengikuti perkembangan, mempelajari. Ternyata lewat HP, dan lagi-lagi kata Apri, dia nggak baca berita, nggak baca undang-undang, nggak baca perkembangan, jadi mengerikan sekali, dan itu dianggap sebagai mengupdate info tentang IKN dengan cara seperti itu. Benar-benar mengerikan ini, sangat jauh dari kualitas. Kalau menurut saya inti dari semua ini sebetulnya yang menguntungkan dari pernyataan dia adalah dia mengatakan menonton YouTube full selama 2 jam durasi penuh. Dari dia menonton itu yang dia garis bawahi adalah jin buang anak. Tapi kalimat jin buang anak itu sendiri tidak mengganggu dia. Artinya itu adalah kalimat yang umum dan wajar seperti yang tadi disampaikan. Dan itu menguntungkan kita. Ya, artinya bahwa dia sebagai saksi mengatakan bahwa kalimat jin buang anak itu adalah kiasan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. mestinya jin-jin diundang ya. Kan udah datang, Bu. Gimana buangnya? Biasa itu dulu juga. Nah, tadi yang Pak tadi kan dibilang kiasan. Iya. Oh, lupa ngerekod lagi-lagi.